warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Urwat Rifkasari NIM 3219228 akan memulai membacakan materi dari kelompok 1. Materi ke-6. Yang A, konsep teori penawaran. Yang pertama, pengertian penawaran. Penawaran atau supply dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang bersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Teori penawaran yaitu teori yang menerangkan sifat penjual dan menawarkan barang yang akan dijual. Imam Al-Ghazali juga membicarakan tentang penawaran dan permintaan, bahwa harga berlaku seperti yang ditentukan dalam praktik pasar, sebuah konsep yang kemudian dikenal sebagai as-saman al-adil, harga yang adil. Kemudian diungkapkan secara konvensional, pengertian penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Ibnu Taimiyah menyatakan alasan harga naik itu dapat disebabkan oleh turunnya penawaran atau kenaikan populasi, dan juga pembeli yang berarti akan kenaikan jumlah pada permintaan pasar tersebut. Sekian. Baiklah, saya Vera Rahmawati, NIM 321924. Saya akan melanjutkan penjelasan materi selanjutnya, yaitu tentang konsep penawaran dalam perspektif Islam. Secara umum, tidak terdapat banyak perbedaan antara teori penawaran konvensional dengan Islam, sejauh hal itu masih dikaitkan dengan variabel atau faktor yang turut berpengaruh terhadap posisi penawaran. Bahkan bentuk kurva secara umum pada hakikatnya itu sama. Satu aspek penting yang memberikan suatu perbedaan dalam perspektif ini kemungkinan besar berasal dari landasan filosofi dan moralitas yang didasarkan pada premis nilai-nilai Islam, yaitu yang pertama, bahwa Islam memandang manusia secara umum, yaitu apakah sebagai konsumen maupun produsen, dan juga sebagai suatu objek yang terkait dengan nilai-nilai. Nilai-nilai yang paling pokok yang didorong oleh Islam dalam kehidupan perekonomian adalah kesederhanaan, kemudian tidak silau dengan gemerlapnya kenikmatan duniawi. Selanjutnya itu yang kedua adalah norma-norma Islam yang selalu menemani kehidupan manusia, yaitu diantaranya halal dan haram. Produk-produk dan juga transaksi pertukaran barang dan jasa tunduk kepada norma ini. Hal-hal yang diharamkan atas manusia itu pada hakikatnya adalah barang-barang atau transaksi-transaksi yang berbahaya bagi diri mereka dan juga dapat mengancam kemaslahatannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya Iqbal Fahdi dari kelompok 1 akan melanjutkan pembahasan yaitu bagian B, yaitu hukum penawaran. Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat dan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang tersebut yang ditawarkan para penjual. Dalam hukum ini dinyatakan bagaimana keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya tinggi dan bagaimana keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya tersebut apabila harganya rendah. Hukum penawaran pada dasarnya mengatakan bahwa makin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan para penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit pula barang tersebut yang ditawarkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi program produsen penawaran produknya pada suatu barang, yaitu yang pertama harga barang itu sendiri. Apabila harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, jika harga barang yang ditawarkan turun, jumlah barang yang akan ditawarkan penjual juga akan turun. Yang kedua itu harga barang pengganti. Apabila harga barang pengganti itu meningkat, maka penjual akan meningkatkan jumlah produk yang ditawarkan di pasar. Penjual berharap konsumen akan beralih ke barang yang harganya lebih rendah. Sekian dari saya. Baiklah, saya Dito Prayoga, NIM 3219230 akan melanjutkan review materi kami, yaitu pada bagian C, biaya produksi.
Biaya produksi berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi, seperti biaya untuk membeli bahan baku, biaya untuk gaji karyawan, biaya untuk bahan-bahan penolong, dan sebagainya. Yang selanjutnya pada bagian D, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang akan ditawarkan. Yang E, pajak. Pajak yang merupakan pungutan resmi yang ditetapkan pemerintah terhadap suatu produk sehingga memiliki pengaruh terhadap harga. Yang F, tujuan perusahaan. Dalam teori ekonomi selalu dimisalkan bahwa pelaku ekonomi akan berusaha untuk memaksimalkan revenue dan mengoptimalkan cost. Sekian presentasi dari saya. Fungsi penawaran adalah suatu kurva atau schedule yang menunjukkan hubungan antara kualitas suatu barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga. Yang A, pergerakan sepanjang kurva penawaran atau moments along the supply curve. Artinya perubahan jumlah barang yang ditawarkan dipengaruhi oleh perubahan hingga barang tersebut memenuhi hukum penawaran. Yang B, pergerakan kurva penawaran atau shape of the supply curve. Artinya perubahan jumlah barang yang ditawarkan tidak lagi dipenuhi oleh perubahan harga barang tersebut, melainkan disebabkan oleh perubahan faktor-faktor lain yang selama ini dianggap konstan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Octavian yang 329236. Itulah saya akan melanjutkan pembahasan materi poin C, implementasi pajak dan zakat dalam penawaran. 1. Implementasi pajak dalam penawaran. Implementasi pajak dalam penawaran merupakan suatu kemampuan untuk membentuk suatu hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. Pajak memiliki peranan penting dalam tata kelola negara. Oleh karena itu, implementasi pemungutan pajak yang sangat diperlukan untuk mengefektifkan penerimaan negara. Dalam implementasi pajak dalam penawaran ini, serangkaian mekanisme yang mengatur kumpulan jalannya proses pemungutan pajak yang mengacu pada Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Celia akan melanjutkan presentasi, yaitu implementasi zakat terhadap penawaran. Pengaruh zakat terhadap penawaran dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah melihat pengaruh kewajiban membayar zakat terhadap perilaku penawaran. Dalam hal ini dicontohkan zakat perniagaan. Objek zakat perniagaan adalah barang yang diperjualbelikan. Di sisi lain adalah pengaruh zakat produktif, yakni alokasi zakat kegiatan dari produktif dari mustahik terhadap kurva penawaran.